dari tim Onyx Esports, dan mampukah Onyx Esports menjebol backline atau frontline dari tim Bigetron Alpha? Kali ini Thalia lebih memilih ke arah mana, Thalia? Waduh, berat, jujur berat banget ini. Kalau misal aku lihat masih ada kesempatan bagi Onyx, tapi Bigetron dengan karinya bisa sih. Bisa, Oke, Bigetron. Bigetron. Kalau Pungawa? Saya Onyx aja deh biar seru. Satu sama pengen lihat game yang ketiga. Satu sama pengen lihat game yang ketiga, langsung aja kita menuju ke line up. Dan ini dia game kedua menentukan Onyx akankah masih mampu membawa ke game yang ketiga ataukah game kedua di tangan Bigetron Alpha, Thalia. Yes, langsung aja nih kita lihat dari battle-nya. Mencoba untuk mengamankan Purple Buffet terlebih dahulu sambil dijagain aja oleh Rainbow. Karena kita tahu Jawhead ini bakal ngerusuh, jadi dari battle-nya butuh salah satu Guardian untuk menjaga di sisinya. Sementara itu Keyboy sudah melihat mid-nya udah nggak mungkin dirusuh, dia harus langsung ke arah top lane. Sementara di arah mid lane, Sirvit Lance-nya bisa untuk didapatkan menjadi first blood. Aulusnya tumbang. Jungler dari Onyx Esports ini membuat otomatis purple buff yang baru diamankan sudah hilang, Opung. Ya, lihat bagaimana progres yang terjadi di Gold Lane. Selalu seperti ini ketika berhadapan dengan Bigetron Alpha adalah Gold Lane yang harus lebih diperkuat lagi dan jangan sampai memberikan peluang untuk Brans bisa mendapatkan gold extra. Tapi kali ini Brans, dia bebas banget dan Onyx Esports harus under pressure karena jungler mereka tadinya tumbang kali ini juga, Mas. Bukan hanya itu aja, di early game seperti ini, Aulus Racing masih butuh waktu untuk farming. Dan bahkan lihat Brand sendiri, dia sampai menggunakan sebuah emblem marksman yang tandanya bukan killing spree. Mengandalkan slow effect dan bahkan dengan kecepatan dari attack speed yang dimiliki dari seorang Brand. Dan ingat, Brand adalah player carry. Ini sangat-sangat berbahaya di late game, tapi lihat Sirvit Lance sana masih coba untuk berada di arah rumput. Coba untuk membuka vision depan sana. Kayaknya bakal menjadi pilihan flicker telah digunakan. Dan bakal menjadi poin pertama untuk tim Onyx Esports. Satu hilang. Kayaknya tertangkap. Membuat seorang Bigetron Alpha kali kehilangan momentum. Kenapa? Karena pengawalan atas seorang Brans tidak dapat dilakukan. Tapi di arah bottom lane mendapatkan satu buah posisi dan bahkan Sarto sudah diamankan untuk tim Bigetron Alpha, Thalia. Iya, dan Rainbow pun bersama dengan adanya battle langsung dengan sigapnya rotasi ke arah top lane. Mencoba untuk membantu keberadaan dari Brans ya, karena mereka tahu kali ini seorang Brans di sisi gold lane bakal coba di-press oleh Onyx Esports. Mereka tahu ini kalau late game karena bakal bahaya banget, tapi di sisi lain Driannya langsung ditabrak dengan adanya satu buah wall charge, dipukul mundur. Sementara di sisi atas juga kita melihat ada Sun 1 lawan 3, tapi sudah datang Keyboy. Kali ini tidak ada wave minion juga yang mendukung. Mau gak mau Bigetron Alpha harus lebih bersabar lagi, tarik mundur lagi Ranger Mas. Mau nggak mau mereka harus sabar karena satu lagi di sini di arah bottom lane permainan dari seorang Boots gak kalah dengan Ripoy dengan parasnya. Bahkan di sisi bottom lane Boots masih mempertahankan dan tidak ada sedikit tertinggal dan membuat Onyx Esports mampu mengejar dari segi poin gold dan bahkan Keyboy damage terlalu besar diterima dengan damage turret tambahan membuat dia harus mundur. Tidak boleh terlalu birahi. Ingat kawan-kawan, catat nafsu membunuhmu dan bahkan saat seorang diri dari top lane Rainbow standby in position. Lihat Rainbow ketemu sang mantan. Kali ini apakah sang mantan bakal dilahap oleh seorang Rainbow? Botol is coming. Satu power tadi boleh saya dapatkan one dan Sans jadi pilihan. Gak bisa digunain apa-apa lagi dan Sans harus tumbang. Ini bencana. Dua tumbang di top lane double kill dapatkan, bahkan Blast gak bisa pertahankan lagi-lagi. Kali ini super position dari seorang Trian menyelamatkan jiwa dan raga. Setidaknya ada satu hadiah untuk tim Onyx Esports, Thalia. Oh, Bahkan Ripo dengan ada satu buah Detona Welcome mendapatkan sirkuit lah, ditabrakin aja ke tembok dan Aulusnya hilang. Ripo, dia rotasi jauh banget ke sisi top lane tapi ternyata nggak sia-sia. Rotasinya ini membuahkan hasil. Satu lagi poin pick off ke arah Bigetron Alpha dan kita tadi sudah melihat bagaimana performa dari Brans ya. Benar-benar positioning bagus banget dan kayaknya ternyata masih bisa selamat dari gempuran Suns-nya. Satu hit lagi tapi gak bisa didapatkan oleh Suns Ranger Mas. Alright, dan bahkan di sini perbandingan dari gold udah mulai coba agak sedikit jauh gapnya dengan 1000 gold dan Sirvitless masih coba untuk farming, coba untuk menggali-gali pundi-pundi gold di arah sisi bottom lane. Lihat bakal diamankan Turtle dengan retribution dari seorang botol dengan gampang tanpa ada kontes, bahkan
seorang Boots nggak sempat untuk menuju ke arah pit turtle-nya, Opung Wawa. Ya ini play by play dari Bigetron Alpha di mana mereka memang memberikan extra pressure gold lane-nya ketika si Brans dia udah bisa terlihat mandiri. Lihat bagaimana udah kosong di top lane-nya. Namun kalau ada lawannya yang juga nongol di minimap itu langsung rotasi 3 pemain Bigetron Alpha. Kejar Mas. Alright, tapi lihat di ada top lane sana. Rainbow terlihat posisinya dibuka, ditutup mapnya. Sangat terang untuk Bigetron, sedangkan dari Onyx agak sedikit gelap. Dan jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian di snack video ya, karena kalian akan dapetin skin spesial. Udah buruan, download sekarang juga. Jangan ya. Download biar dapetin skin gratis nih. Oke, kita bakal back to the game. Dimana di arah top lane masih menjadi pertempuran. Godlam jadi pilihan, Synchronize Chrono Dance, apakah World Manipulation save the day? Serpitless jadi pilihan, Ejector ke arah belakang. Nggak bisa lagi para pemain dari tim Onyx untuk team fight karena mereka kehilangan sword skill. Lihat, 3 sword skill sudah hilang di arah top lane. Onyx Esports ketika World Manipulation dibuka harus mundur. Satu pada tertentu, welcome to my channel tertangkap. Turretnya harus hilang dan pakan pun. Satu buah gebrakan membuat Dinonya hilang, Thalia. Yes, ternyata harus dihilangkan dengan ada satu buah cyclone clip dari seorang Boots ya. Tapi Boots ya mencoba untuk dibalaskan dendamnya. Flick out ke arah belakang, Boots masih bisa selamat. Bigetron Alpha kehilangan Brans dan juga Ripo. Nah ini dia Bransnya. Brans benar-benar harus mulai dijaga, apalagi kita memasuki menit ke-6, sebentar lagi memasuki mid game. Tapi apa yang terjadi, Drian di posisi bottom lane, dia benar-benar dikejar oleh Rainbow. Bahkan Power of Nature-nya mencoba untuk mendapatkan 1 poin pick off dan datang lagi dari battle-nya. Flick out dilakukan, tapi nampaknya Drian gak bisa selamat karena battle-nya terlalu sakit. Tapi mencoba untuk dibalaskan aja dengan ada Circuit Line bersama dengan ada Boots. Dia gak bisa kemana-mana dan otomatis harus terjadi satu buah punishment, satu untuk satu, dan bahkan KYY-nya pun ikut tumbang di sisi atas Ranger Mas. Tersolo oleh seorang Kiboy. Para pemain dari tim Onyx mereka berkesempatan untuk mendapatkan satu buah turtle. Lihat Kiboy coba untuk menarik turtle, diajak muter-muter, dikeluarin dari pitnya. Dan bahkan para pemain dari tim Onyx standby on position. Ripo seorang diri tak ada yang menemani. Akankah Ripo mampu ejector ke arah belakang? Ripo akan menjadi pilihan dan bahkan Detonator welcome to my channel. Serpitless dari pilihan dan disistis dengan retribution seharusnya diamankan oleh Serpitless. Dapetin 1. Lihat Ripo gak bisa bertahan. Kali ini mereka harus mundur, tarik, retreat. Melihat damage yang diberikan terlalu besar dan bahkan turtle sudah didapatkan. Tidak ada pertukaran, tidak ada lagi kali ini untuk mencoba mendapatkan keuntungan dari Onyx. Mereka sudah mutlak berhasil mendapatkan keuntungan di arah top lane dan bahkan melihat posisi yang coba diungguli oleh tim Onyx saat mencoba menggocek. Zaman Force keluarkan, Synchronize dan Chrono Dash mencoba untuk mengganggu, tapi ternyata pergerakan kali ini dari seorang Sans gak menimbulkan sebuah hasil positif, Thalia. Iya, apalagi kita melihat kali ini di menit yang ke-8 ya, ternyata perbedaan weather-nya udah mulai dikejar oleh Onyx dan Rainbow di arah tengah. Dia terkena ejector. Apakah bisa untuk diculik karena sudah ada Circuit Lens juga datang. Rainbow menjadi samsak, menjadi bulan-bulanan, tapi ternyata masih bisa selamat. Dengan ada satu buah Power of Nature juga dia mundur. Tapi di sisi lain kita tadi sudah melihat ada ya Boots yang mendapatkan War X-nya, otomatis Cyclone Sweep-nya bakal lebih sustain lagi, bakal lebih sakit lagi, dan bakal lebih lifesteal-nya kenceng lagi. Dan setup di arah mid lane dari kedua belah tim kali ini. Apakah Lord yang akan menjadi perebutan selanjutnya, Ranger Mas? Oke, Lord kali ini harusnya menjadi perebutan seperti yang kata Thalia bilang. Apalagi Onyx Esports. Mereka memiliki seorang Boots, bakal bisa dihantam begitu saja. Rainbow hanya lewat, tapi lihat. Hampir setengah darah hilang dari seorang Rainbow. Damage selalu sakit dari Onyx Esports. Drian, standby position. Kiboy mencoba ditangkap. Portal 1x24 jam. Dan lihat pintal dulu, Bang. Berat tertangkap. Dapetin satu momen tambahan. Wajah tujuh ke arah belakang. 2 hilang. Double kill from Bigetron Alpha. Lord terbuka dengan sangat bebas. Ripo is coming. Dan Kiboy. Prisal dulu, Bos. Berhasil mendapatkan seorang Brans. Lihat, Brans kelimpungan. Nggak sempat menggunakan flicker dan dia dapat template. Satu Power Manipulation masih ditahan. Dibuka begitu saja menuju ke arah seorang Sun. Flicker dah keluar. 2 tim Onyx kehilangan flicker dan tandanya Lord masih bisa dikontes. Lihat, 4 bahkan 5 pemain dari tim Bigetron apa udah kembali balik ke lane of the Synchronize. Chrono Dash belum bisa menumbangkan satu orang Rainbow, masih terlalu tebal, Thalia.
Masih terlalu tebal dan bahkan betul seperti kata Ranger Emas, ini Lordnya bakal di buying time aja, ditarik ulur. Nggak mau terlalu dikomit juga dari Onyx Esports, mengaca mereka sudah kehilangan adanya spell satu buah flicker. Dan nggak mau terlalu overcommit juga, Ripo kali ini berganti posisi, dia ke arah top lane di menit yang ke-10. Apa yang terjadi karena Kiboy kali ini mencoba untuk dipaksakan aja oleh battle inisiasi perang. Udah langsung dipecahkan dan kali ini Kiboynya cukup sekarat dan berhasil untuk didapatkan 1 poin pick up. Karena seorang Brands masih mencoba untuk mendapatkan lebih, mencoba untuk menyicil ke arah Suns, tapi karena Kiboynya sudah hilang, Onyx Esports nampaknya mereka langsung mundur dengan ratu Ranger Mas. Yes, dan lihat Lord manipulasi juga seorang Drian gak punya flicker lagi, harus hilang begitu saja. Kayaknya masih coba untuk bisa bertahan dari Sirfit Lane. Microvision, Chronodes telah dibuka, menuju ke arah belakang dan bahkan Sase yang takut sendiri. Mundur. Objektif gaming telah dilakukan, clearing ini telah didapatkan. Tapi lihat para pemain dari tim Bigetron Alpha sepertinya bakal coba untuk memancing keributan di arah Bapak Lodi yang terhormat. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Land of Dawn. Coba diperebutkan menjadi primadona. Ada botol udah datang menuju ke arah belakang. Fokus menuju ke arah Lordnya mencari keributan. Tapi bot is coming. Kiboy, lihat dengan konsilnya telah dibuka. Tapi ternyata lagi dan lagi para lelaki buaya darat dari kedua belah tim. PHP terhadap seorang Lord yang terhormat kali ini, Thalia. Iya, masih di reset aja, masih mencoba untuk dipancing-pancing aja bait dari kedua belah tim, tapi kita sudah melihat ada damage deal. Sejauh ini ditahan oleh Drian, dipegang oleh Drian, karena memang kita tahu Nathan sakit banget, tapi dari Brands-nya mencoba untuk langsung mendapatkan objektif di arah tengah, karena sebentar lagi mencoba untuk dipasangkan dengan ada satu buah reward manipulation. Brands-nya sudah dapat injection, tapi langsung dibalesin aja Kiboy-nya, langsung dihilangkan, begitu pula dengan ada Sansi menjadi target utamanya. Drian is coming dari arah atas, begitu pula dengan ada Cyclops dari Boots menjadi pilihan, menjadi frontliner terdepan, tapi mencoba dia lahap dengan ada satu buah detona. Welcome Boots-nya didapatkan, dan bahkan langsung ada satu poin tambahan lagi untuk seorang Brands ya. Brands benar-benar dijaga banget di arah backline-nya Ranger Mas. Pas Pam Brands is back. Lihat Brands tak tersentuh. Penjagaan yang ketat di garis depan membuat Brands bebas banget memberikan free hit-nya kepada para pemain dari tim Onyx Esports. Satu lot sudah diamankan dan ini lot yang ke-12. Lotnya bisa mengamuk. Dan ternyata beda tipis doang waktunya. Lotnya masih di bawah menit 12 Opung Wawa. Hampir Opung Wawa, hampir. Tipis ya. Tapi memang permainan dari Bigetron tadi ketika Brands terkena eject, dia masih punya flicker. Dia flick, diambil posisi lagi di bagian belakang dan melepaskan semuanya. Speedy Light Wheel dipakai juga, Spinning Light Wheel. Dan itu adalah carry yang bisa merontokkan pemain-pemain dengan cukup cepat. Dan Bigetron Alpha di garis depan mereka punya tanker-tanker yang bisa diandalkan. Battle, Ripo bersama dengan Rainbow. Dan yang pasti ketika reward manipulation sudah dibuka, harus team fight Ranger Mas. Lihat di belakang sana, Sat coba untuk backline ini diajar Synchronistic Chronodes, wajar untuk mundur. Kiboy hampir saja tumbang tapi Ripo memberikan sebuah bantuan di depan sana. Sat langsung mundur, gak berani. Musila, ejector dikeluarkan, Devil diselamatkan. Tapi lihat, para pemain dari tim Onyx Esports kocar kacir ini sih retreat. Dengan dua lane yang didorong begitu saja. Synchronistic Chronodes mengejar seorang kaya, tapi lihat semuanya dibuka. Satu power manipulation dan Sat Flicker berhasil menyelamatkan jiwa dan raganya. Hampir saja Sas menjadi korban selanjutnya atas pembantaian dari Bigetron Alpha kali ini, Thalia. Iya, bahkan tadi Rainbow-nya itu benar-benar satu hit lagi, satu tetes darah terakhir, tapi dia masih bisa flick out. Dan selamat kali ini kita melihat di menit yang ke-13, objektif dari Bigetron Alpha, mereka mencoba untuk merontokin semuanya, bahkan hanya bersisa inner turret yang di arah mid lane aja. Dan dengan ada perbedaan network yang diungguli oleh Bigetron Alpha 2000, satu item otomatis sudah langsung lebih unggul diamankan oleh Bigetron Alpha, dan ini membuat apakah settingan untuk war-nya bakal dipisah oleh Onyx Esports? Karena kalau 5 lawan 5 ini bahaya banget sih bagi Onyx Esports, Mas. Oh my god, Onyx Esports benar-benar kesulitan untuk menembus frontlinernya. Bahkan menggapai Brands, bahkan menggapai seorang KYY. Itu sungguh sulit. Kalau kita lihat, Sun sudah melakukan berbagai macam teori dan cara. Lihat dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Tapi semuanya sama saja. Rainbow tidak boleh terlalu offside. Damage yang diberikan terlalu sakit. Ryan kali ini yang bukan Rian. Tapi ternyata seorang Bras memancing ejector. Dan lihat, Kiboy tertangkap. Immortality-nya pecah. Rian harus mundur. Rian hilang.
sana. Mereka memaksa teamfight. Lihat Unstoppable Force-nya tidak boleh sembarangan. Unstoppable Force-nya harus dikeker dengan matang. Karena Brans masih punya flicker. Dan lihat, Keyboy berkat satu buah Kating yang membuat Keyboy hilang immortality. Ini bisa menjadi pilihan. Fokus ke arah belakang. Lihat Synchro bisa dikeluarkan dan bersama dengan Zaman. Post Repo memberikan semua damage dan bahkan di depan sana Aulusnya tak tertahankan. Mau gak mau mereka harus pulang. Mereka harus mundur. Kalau mereka memaksa teamfight ini mungkin bisa menjadi kekacau balauan duniawi untuk Bigetron Alpha, Bung Wawa. Iya, ini harus diwaspadai banget dari Brans-nya, di mana dia bisa selalu mengambil posisi. Tadi kita melihat juga ya, Unstoppable Force yang bisa digocek oleh Brans sendiri sembari memberikan counter attack. Dan Bigetron Alpha bermain objektif pastinya adalah suatu tujuan mereka kali ini sih, Mas. Dan lihat World Manipulation, ini dia duniawi yang harus ditumbang begitu saja. Keyboy harus hilangkan immortality dari belakang. Rian memberikan satu buah super position, tapi ternyata belum bisa mendapatkan siapapun. Semua darah sudah bonyok, udah hilang darahnya. Dan mereka tidak bisa melakukan Lord, mereka harus mundur terlebih dahulu. Mereka isi darah dulu, reset. Tapi di sisi lain Onyx setidaknya memiliki sebuah nafas segar untuk mendorong laningnya atas tim Bigetron Alpha. Walaupun tidak ada yang tumbang Bigetron Alpha, tapi kemenangan teamfight yang dilakukan. World Manipulation telah dibuka, saat menuju ke arah belakang. Tapi ada portal 1x24 jam oleh Bapak Satpam Rainbow telah dibuka. Dan Rian terlihat oleh seorang Ripo, mencoba dilahap, ditelan begitu saja. Dan oh my god, Entropy save the day. Meanwhile, Brans menuju ke arah Lord yang terhormat. Coba di kontes, buat saya digunakan. Rian di depan sana, Trigger dan mau gak mau, botol is coming. Menuju ke arah seorang Rian, konsultan dikeluarkan memilih untuk mundur. Lihat teamfight Kating yang baik dari Onyx Esports membuat Bigetron meng-cancel Lord untuk kedua kalinya, Thalia. Reset balik dari Onyx Esports mencoba untuk nge-buying time aja, apalagi kita melihat kali ini dari Brans-nya. Dia cukup ragu, apakah gua harus komit ke Lord atau bantu teman-teman gua untuk melakukan teamfight dengan ada Onyx Esports, tapi ternyata Lord-nya dibiarin. Namun terlalu overcommit juga datang dari seorang Karinya dan juga Bigetron Alpha, tapi kali ini sudah mulai di-start lagi sama Force juga sudah dilakukan. Bermengincar, tapi Rainbow Manipulation kali ini berhasil untuk langsung mengkocak-kacirkan, tapi sudah ada Lord yang berhasil untuk dicuri oleh adanya Balmond. Tapi langsung dibalesin aja. Karinya nggak terima, dua orang dari Onyx Esports ditumbangin. Boots kali ini menjadi pilihan, menjadi frontliner, tapi nampaknya bentar lagi bakal ditumbangin karena Rocket juga sudah dihilangkan. Outplay gila-gilaan. Oke, gua kasih Lordnya, tapi semuanya gua hajar abis. Bahkan bersisa Sun sendirian kali ini akankah menjadi wipe out bersama dengan ada Nathan? Enggak. Masih mencoba untuk ditahan juga dari Brans dan juga Ripo karena mereka tahu sudah ada Lord di sisi top lane-nya, Ranger Mas. Outplay from Boots, lihat berhasil mendapatkan satu orang. Rainbow dipaksakan bertukaran 1-1, tapi untungnya masih ada Ripo. Teamfight yang dimenangkan oleh tim Bigetron Alpha membuat mereka mampu bisa bertahan dari Papa Lord yang mengocak-ngacar para pemain dari tim Bigetron Alpha. Mencoba untuk menjaga dan mencoba untuk menjebol backline, dan bahkan inhibitornya masih coba diselamatkan. Sans, objektif game yang menuju ke arah satu buah turret, dan lihat Ripo hampir tertumbang. Dan lihat bahkan KYY save the day. World Manipulation lagi-lagi membuat para pemain dari tim Onyx Esports tertangkap ke dalam sebuah dunia yang termanipulasi. Ini dia, jangan kau kejar duniawi, maka kau akan kehilangan nyawamu, Om Wawa. Real world manipulation yang memang benar-benar menjadi suatu musibah sebenarnya untuk Onyx Esports, karena ketika dibuka mereka kalau nggak memiliki flicker, sedang tidak punya escape mechanism, akan tertangkap di sana dan sangat-sangat mudah sekali untuk pemain Bigetron Alpha yang lain masuk memberikan damage demi damage, terutama untuk hero-hero melee yang dimiliki dan juga untuk marksman yang pasti. Satu buah real world manipulation akan membuat marksman-nya berpikir ekstra, apakah aku akan stay di dalam real world manipulation atau apakah kita harus keluar saja. Namun Onyx Esports mereka juga cukup tangguh karena mereka bisa ngebawa game ini hampir masuk ke late game, dan juga lihat dari segi ekonomi ini tidak tertinggal jauh sama sekali, dan bahkan kita kategorikan ini adalah sama untuk di late game. Dan kali ini kita akan melihat lagi permainan kiting antara Bigetron Alpha dan juga Onyx Esports, Thalia. Iya, bahkan kalau aku bilang ya, ini di menit ke-19 kali ini memasuki ke arah ranah late game. Brans benar-benar menjadi kunci karena dari Ripo-nya, dari Battle dan juga Rainbow, dia hanya bisa untuk menjadi sandbag, dia mencoba untuk menahan badan. Tapi Brans, kalau dia terculik tidak ada lagi damage deal yang paling besar datang dari Bigetron Alpha. Mencoba untuk diganggu aja dari purple buff-nya oleh seorang Rainbow, tapi Rainbow dia tersandwich. Apakah akan didapatkan satu poin pick off, tapi Rainbow-nya masih
terlalu tebal bukanlah target yang optimal bagi Onyx Esports untuk meluangkan semua resource skillnya Ranger Mas. Iya Rainbow, liatin mantan junglernya ngebuff, Waduh. kangen ya tuh, diikutin terus. Oh my god, Sas, what are you doing? Masuk ke kandang daripada robot, hampir saja tersangkrap, tapi di sisi lain Kimo yang terperangkap. Flicker telah digunakan, immortality-nya harus pecah, dan lihat di sisi lain, para pemain dari tim Onyx di portal 1 kali 24 jam, dan lihat Kimo yang terperangkap. Keyboy tersayuri, Keyboy kali ini menjadi bulan-bulanan warga dari Land of Down. Dan bahkan di depan sana, dia coba untuk memberikan support position yang terlalu besar dikeluarkan. Tapi Ripo akan menggantikan badannya, menjaga di garis depan. Manipulasi masih coba ditahan. 4 versus 5 bukan hal yang baik. Dan lihat Aulus Racing, kabur. Gak bisa menahan damage dari seorang Kayeye Thalia. Yes, dan ini bahkan lihat bagaimana dari Brans yang langsung objektif banget. Dia mencoba untuk mendapatkan orange buff ya, dan sudah mulai rotasi ke arah Lord Kid. Karena sebentar lagi, 10 detik lagi Lordnya akan hadir, dan ini bisa untuk diamankan oleh Bigetron Alpha. Apakah Onyx Esports akan melakukan kontes atau bakal dibiarkan aja, karena bootsnya juga sudah mulai tebel, bootsnya sudah mulai sakit. Apalagi dengan adanya War X yang sudah dia punyai. Tapi Rainbow di sisi lain dia masih mencoba untuk mengganggu keberadaan dari Sans yang mulai dicicil perlahan-lahan oleh Drian, dan juga Sans bakal dikejar banget oleh seorang Rainbow ya. Tapi dia masih bisa untuk mengulur waktu, bisa untuk jadi sandbag, dan bahkan dibiarin karena mereka fokus untuk melakukan kontak ke arah Lord. Tapi gak bisa, udah diamankin dari Lordnya. Riponya sudah hilang, Immortalnya sudah pecah, tapi kali ini Sirvisnya menjadi pilihan, dan bahkan Aulus sudah ditumbangkan. Riponya juga hilang, tapi Boots berhasil langsung dicicil. Begitu pula dengan ada Brans yang Immortalnya pecah. Ini Kayeye dan juga Batam gak bisa berbuat banyak Ranger Mas. Lihat pergerakan dari seorang Sans memecah belah tim fight-nya. Sans membuat para pemain dari tim Bigetron Alpha. Rainbow juga Kayeye harus mundur. Mencoba untuk melakukan satu buah defensive. Lord bergerak di arah top lane sana. Synchro Vision sudah dikeluarkan. Objektif gaming Kayeye flicker keluar dari belakang. Tapi lihat, Sans segera damage cukup sakit. Nggak punya flicker lagi. Masih coba untuk bertahan. Masih coba ditunggu. Nggak punya word manipulation. Inhibitornya harus hilang. Angkakan banget coba di one strike force untuk para pemain dari tim Onyx Esports. What a epic comeback. Oh my god. Ini bencana. Onyx Esports take the game though. Onyx Esports bisa mendapatkan game yang kedua dengan adanya cukup usaha yang sangat amat berat. Kita bisa dibilang game kedua ini dari kedua belah tim imbang banget. Mereka bahkan sampai ke akhir aja kejar-kejaran poin, kejar-kejaran dari segi objektif, bahkan networknya